Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, yaitu hari trading ke-112. Hari ini kita hiasnya agak merah ya, dan kemarin mungkin memang sudah harusnya ada supply yang masuk. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita ada 5 alertnya, mulai dari ADI, ADMR, Jasa Marga, Energi, dan DRMA. Baik, nanti kita akan lihat yang kita bahas, Bapak Ibu. Kalau kita lihat bagaimana trading snapshot hari ini, ya marketnya pagi-pagi dibuka ya, masih ada euforia, tapi ya memang seperti saya reminder kemarin, kita menunggu ada supply masuk, dia harus rehat dulu lah. Kalau naik berkali-kali candle itu, secara teori, setiap ada ekspansi harus ada retracement ya. Oke, dia tertinggi 0,52 lalu masuk. Nah, ini setelah bottoming 15.37 dia ada naik lagi ke atas. Kita lihat di sini Bapak Ibu, transaksi value-nya sekitar 10 triliun ya, mungkin rata-rata 10 triliun. Lalu asingnya di pasar regular masuk 264 miliar dan kita lihat finansialnya penekan ya karena dia merah. Kita lihat di mana saja asingnya masuk, di BBCA, Bank Mandiri, oke, dua perbankan lagi karena mereka ini memang merupakan motor penggerak. Ini mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak salah. Sebentar. Ya, kalau kita lihat memang ini ya, BBRI keluar lagi. Ya, saya dejavu aja karena saya kemarin-kemarin lihat BBRI keluar, terus hari ini masih keluar. Sementara BPCA masuk terus, hari ini masih masuk. Baiklah, kalau salah mohon maaf ya Bapak Ibu, silakan nanti koreksi. Kalau di all market kita lihat asingnya 45%, lokalnya 55%, dan kita lihat di all marketnya asingnya akhirnya kembali masuk 488 miliar net buy ya, hingga year to date kita minus 7 triliun. Ini sudah dihitung dengan apa yang dilakukan oleh Aman ya Bapak Ibu. Oke, kita percepat aja Bapak Ibu, karena saya berencana mau buat tutorial trading plan. Nanti abis ini, setelah saya upload, saya akan buat tutorial trading plan. Ini biasanya saya buat untuk workshop. Tapi mungkin ada banyak Bapak Ibu yang tidak sempat ikut workshop trading as business. Mari kita buat tutorial trading plan. Kemarin ada yang nanya, Pak, ada nggak tutorial trading plan? Saya lupa katanya. Ya udah, kita buat. Nah, ini alatnya Bapak Ibu. Dari setengah 11 ada ADI, ADMR, Jasa Marga, NRG, dan DRMA ya. Ditunggu aja, nanti saya akan buatkan tutorial trading plan-nya setelah video ini. Nanti kita lihat yang kita pilih. Dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini Telegram channelnya juga ada. Silakan Bapak Ibu join ke Telegram botnya. Ada di deskripsi video. Ini juga Bapak Ibu bisa scan QR. Untuk websitenya juga ada. Sosial media juga silahkan di follow. Insya Allah akan saya follow. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Oke, tidak boleh request analisa saham apapun Bapak Ibu, karena saya nanti akan sharing bagaimana cara melakukan analisa menggunakan Telegram bot, DL1 bot. Nanti Bapak juga bisa ikut bagaimana cara membuat trading plan. Cuman ya saya ambil sebagian saya dari apa yang diajarkan di dalam workshop ya. Nah, namun begitu Bapak Ibu, silakan jadikan sebagai second opinion saja apa yang saya sampaikan. Mungkin karena pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, psikologi trading kita ya berbeda, mungkin juga ada namanya maximum pain level. Ya, apa yang dialami di market juga berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya pesan saya adalah jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, kecuali analisa sendiri. Nah, analisa sendiri itu disebut dengan first opinion. Bapak Ibu bisa dapatkan dengan lakukan analisa sendiri, practice make perfect. Kalau belajar boleh dari siapapun ya. Disclaimer on, trade at your own risk. Sekali lagi pesannya, jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menggunakan money management. Kalau Bapak Ibu ingin tahu caranya nanti kita akan sharing di tutorial trading plan, atau nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop. Ini informasi Bapak Ibu, workshop untuk trading as business dari batch pertama sampai batch 31. Untuk batch berikutnya, untuk batch 32 kita akan lakukan nanti tanggal 27 Juli. Lalu untuk yang batch 33 tanggal 10 Agustus. Ya, kenapa nggak langsung aja Pak, tanggal 3 Agustus?
biasanya kalau saya bikin berturut gitu, keluarga atau anak marah gitu, waktunya sesama keluarga, malah dibikin untuk yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau ada workshop kelas advance-nya juga kita bikin lah. Saya lagi cari ruangan juga. Oke, jadi statusnya Bapak Ibu, untuk batch 32 ya sudah full. Untuk registrasinya Bapak Ibu bisa 6 bisa 7 lah nanti. Mudah-mudahan ada yang mau kursi bisa mau barengan ya. Untuk batch 33 silahkan Bapak Ibu, masih ada 4 lagi untuk pesertanya, tapi kita masih ada waktu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau berminat silahkan ini apa namanya? Hubungi saya. Oke, mari kita lakukan pindah ke Telegram bot untuk lakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ya, saya tidak baca berita pula hari ini, jadi saya tidak tahu sentimen. Paling Jasa Marga katanya ada berita ini ya, berapa mereka berhasil melepas aset tadi mana ya. Oke, kita ini saja mulai untuk after market close Bapak Ibu. Seperti biasa, kita akan lakukan cek dulu ya. Cek. Alert, kita klik alert. Maaf, blank tiba-tiba. Oke, Bapak Ibu, ini adalah alertnya. Ini yang biasa kita lakukan di aftermarket close. Kita cek dulu alertnya, yaitu tanggal 2 bulan 7, yaitu ada AD, ADMR, Jasa Marga, Energi, dan DRMA. Ini DRMA ini Dharma ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan analisa satu, kita pilih detail, lalu kita akan cek juga yang lainnya secara singkat. Nanti kita juga setelah ini, seperti saya janjikan, insya Allah kita ada tutorial trading plan yang bisa kita ajarkan di dalam workshop. Oke, setelah kita cek juga rekomnya Bapak Ibu. Kita cek dengan rekom. Oke, ini adalah rekom. Rekomnya tanggal 7, benar ya Bapak Ibu. Sudah ada Dharma. Baik Bapak Ibu, Dharma ITMG kemarin apa? Harum ya. Sekarang ITMG. Kalbe Firma bearish. Ini NSP ini kalau ada ini confirm weakness ya, hati-hati. Pegas dia balik bullish. SMRA bullish sign. Ini jangan-jangan SMRA nih. Sendirian masalahnya, propertinya belum kelihatan. Auto buy, Energi buy, Jasa Marga nih yang saya sampaikan tadi. Jasa Marga ada alert Bapak Ibu. Dia punya informasi ya, jadi ada sentimen tentang pelepasan aset katanya. Tolnya dibeli lah, gitu kira-kira. Nanti silakan cek beritanya. Kalau kita lihat candle pattern, di sini ada BMTR ya, ada BSD. Oh iya ya, properti SMR juga buy, ternyata BSD juga ada kawan ikut juga. BTB hati-hati, Doit bullish engulfing, MTEK bearish, masuk counting bearish. Nih, Jasa Marga Bapak Ibu. Oke, kita lihat lain Rocket Jet, Jasa Marga, PTPP, SRMA, lalu PWS ada ITMG, Jasa Marga lagi, Pegas ya. Ini Jasa Marga menarik dibahas, tapi saya pengen buat tutorial trading plan. Nah, kalau buat tutorial trading plan, ya kita lihat yang break upper downchian nanti kita pilih ya. ADMR, BSD lagi-lagi SA. Jadi properti sepertinya sudah ada indikasi nih. Ya, diawali dengan BSD dan SMRA. Lalu untuk break upper downchian BRPT nggak tahu ya Bapak Ibu. Kemarin sudah alert, sekarang mungkin supply-nya sudah masuk ya. DMRA ya break upper downchian menarik ini untuk the best time for buying. Energi 200 juga. Nanti kita akan bikin bahas DRMA ya Bapak Ibu. Saya belum punya DRMA, mungkin bisa masuk. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Nah, ini saham ledakan volume. ITMG, Bapak Ibu, kalau ada waktu kita akan buat tutorial trading plan, tutorial saham ledakan volume, tapi nantilah ya. Saya janji-janji nanti nggak dilaksanakan karena ini juga PHP. Oke, setelah itu kita lihat SCR screening saham-saham yang ekstrim. Ini saham-saham ekstrim, baik ekstrim fear maupun ekstrim greed. Yang fear-nya ini mana yang bagus ya? KLBF sudah fear, ya itu aja yang saya kenal. Argo fear ya. Oh, ini Argo yang itu agro ya, Bank Digital. Energi hati-hati, ada extreme fear, DRMA juga extreme fear ya, extreme greed. Jadi biasanya kalau extreme greed kita lihat mungkin besok akan koreksi. Nah, kita bahas nanti Dharma ini ya. Nah, ini juga bisa jadi pembelajaran dan saya juga bisa spill sedikit lah apa yang diajarkan, apa yang kita workshopkan nanti. Oke, kita lihat SCR W Extreme.
Nah, kalau kita main di time frame weekly atau untuk swing jangka panjang ini, berapa saham yang sudah extreme fear itu Archie ya, BTPN masih gitu. Mudah-mudahan dia datanya sudah salah. Itu saja yang kita kelihatan bagus. Sementara yang weekly-nya belum ada yang signifikan untuk grid. Berikutnya kita cek dengan SCR Panic. Mencari saham-saham yang berada di zona panic, tapi kita harap dia bergerak ke hope. Istilahnya habis panic terbitlah hope ya. Yang ada alert apa ini? Ada nggak? ESA, Harta, Jasa Marga ya. Mungkin Jasa Marga ini habis panic terbitlah hope. Nanti mudah-mudahan begitu. Panic pegas juga. Tadi lihat banyak muncul. PTPP mungkin ya. Dharma ada nggak di sini? Dharma tidak ada ya. Dharma di mana? Oke. Kita cek juga SCR Hope. Ini adalah saham-saham yang sudah di Hope. Dari rotasi bintang, kita harapkan dia bergerak ke grid. Oke. Baik, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas aja langsung ke kompositnya. Kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi Bapak Ibu nanti di Telegram desktopnya atau di HP-nya ikutin saja ini step by step-nya Bapak Ibu ya. Jadi untuk akses robotnya Bapak Ibu bisa klik ini apa deskripsi video atau ini scan QR-nya Bapak Ibu scan saja nanti dia akan ngelink ke Telegram botnya. Kita cek dengan Speedo Composite untuk daily time frame daily apakah ya masih di grid. Speedometer untuk daily composite berada di grid, artinya demand-nya masih tetap kuat walaupun ditutup merah. Kita cek dengan week Speedo Composite. Nah, kita cek tanggalnya sudah benar ya, tanggal 2 ya. Nah, sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya masih di tahap netral, artinya daily-nya leading ini Bapak Ibu, sedang bergerak. Nah, weekly-nya masih ketinggalan di belakang, nggak apa-apa. Lalu kita lihat dengan Star Composite. Bagaimana dengan rotasi bintang, pergerakan? Oh, nggak ada ya Star Composite. Langsung Star C0. Nah, ini pusat rotasi sektoral terhadap pusat rotasinya adalah composite. Ingat, composite-nya minus ya, Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini ada basic. Karena composite-nya ditutup minus, dia composite seolah-olah dia terjadi penguatan. Infra deselerasi ya. Dia makin lama makin pendek dan tertahan sekarang. Ini energi mulai ada penguatan. Trans yang bagus, saya mau lihat properti mana ini? Properti relatif dia masih jatuh ya Bapak Ibu, masih terus ke fear. Mungkin dia menyelesaikan siklusnya ya. Oke, itu saja. Ada pembalikan tiba-tiba di IDX Trans. Apa beritanya saya tidak tahu, tapi kalau lihat finance juga tidak signifikan. Rata-rata tetap tidak signifikan, masih belum ada penguatan signifikannya. Baik, kita sekarang lihat VPA Weekly Composite. Ini adalah untuk data weekly, tapi kita baru hari kedua. Oke, untuk weekly-nya Bapak Ibu, ini kita lihat ini marking up. Sekarang ini dia dalam fase distribusi atau reakumulasi. Kita belum bisa putuskan, tergantung dia arah kemana. Kalau sekarang dia berada di tengah-tengah, berarti bolak-balik. Ini untuk time frame weekly, daily berarti nge-swing dia ya. Dan sekarang penguatannya di hari kedua ini mulai ada ekornya di atas ya. Sudah mulai ada ekornya, tailnya. Dan kita lihat volumenya juga masih hari Selasa belum ini. Dari hari Selasa ini candlenya faktanya adalah dia candlenya ditutup mid ya, upper candle ya, bullish candle dia ditutup mid. Berarti pertarungan antara buyer dan sellernya masih terjadi di tengah-tengah ya, masih sampai hari Jumat. Kita lihat juga dengan VPA Composite untuk daily-nya. Nah, mulai ada indikasi merah ya. Oke, jadi memang sebaiknya Bapak Ibu jangan FOMO ya, karena sudah candle hijau. Walaupun dia ada opening gap up, dia hijau 1, 2, 3, 4. Sampai hari terakhir ini baru candle pertama merahnya keluar. Besok kalau turun, harus santai ya Bapak Ibu, kita harus cari. Kalau mau beli, kita harus cari demand zone-nya di mana. Atau boleh cicil tapi satu lot atau 0,5%, 1%, 2% gitu dari capital flow-nya. Sinyalnya hari ini belum ada untuk daily, karena volumenya juga di bawah rata-rata dalam 20 hari.
Tapi sedikit kalau kita lihat, ya ada peningkatan lah. Karena ini juga kan pagi-paginya ditarik ke atas, volumenya meningkat, baru supply-nya masuk. Kita lihat tadi di intraday-nya, di trading snapshot-nya. Oke, itu saja. Jadi, view-nya apa? Kita ada gap. Gap ini kalau dalam sejarah IHSG, biasanya ditutup. Bahkan yang sekecil ini, yang ada sangat tipis, itu ditutup juga akhirnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cek-cek kalau ada gap di sini, dia akan ke bawah. Kalau ini ada gap, biasanya akan kejar ke bawah. Itu kebiasaannya ya. Mungkin ada anomali 1-2, tapi rata-rata kalau lihat polanya biasa gap akan ditutup. Jadi dia bisa turun ke sini. Nah, jadi kalau memang masih ada cash atau bisa sell on strength, besok kalau masih naik sedikit, sell on strength sebagian. Kalau udah turun, usahakan ada cash untuk nunggu supaya apa? Ada pattern ini adalah low, ya. Lalu kita lihat ini sekarang faktanya adalah high-nya. Kita menunggu high low. Lalu mudah-mudahan dia kalau sudah demand-nya menahan, dia bisa naik ke atas membentuk higher high ya. Jadi pattern itu yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita akan bahas saham ya. Kita lihat alertnya. Kita akan lihat bagaimanakah volatilitas saham-saham alert hari ini. Nah, kita perintahnya adalah portfolio volatility map. Mulai dari ADI. Nah, ADI ini sebelumnya ada PTPP ya. Sebelumnya ADI. Jadi alertnya sudah bukan baru nih ADI. Sudah kemarin-kemarin harusnya beli ADI. ADI, ADMR, lalu Jasa Marga, ada berita, ENRG, sama DRMA. Oke. Kita lihat volatilitasnya untuk data 12 bulan seperti apa saham-saham yang alert hari ini. Oke, kita lihat. Berarti ini ADI ini bottoming sekali. Juga Dharma. Oke, ini saham-saham yang bottoming dalam 12 bulan. Kita lihat averaging daily daily average return-nya turun terus. Lalu nih ada yang stabil nih, Jasa Marga dalam 12 bulan dia sudah di atas daily average return-nya di atas composite. Dan ada ADMR juga ya, yang paling tinggi dia daily average return-nya. Dan kita lihat ini ada yang sedikit mulai bergerak, mulai naik lagi. Dalam setahun dia agak sideways, masih di bawah composite, tapi sudah positif daily average return-nya. Oke, itu kita bisa lihat. Kalau Bapak Ibu mencari untuk yang nge-swing, cari yang volatilitas tinggi ya. Kalau mau stabil invest, cari yang volatilitas rendah. Oke, sekarang kita lihat portfolio correlation map. Bagaimana korelasi mereka? Nah, ini akan dibahas di dalam trading as business supaya apa? Kita belajar bagaimana mengontrol risk exposure dalam portofolio kita. Ini saya belajar dari sekolah bisnis ya, bagaimana kalau kita punya sebagai holding company, kita bisa mengatur risk exposure-nya. Baik, kalau kita punya DRMA Bapak Ibu, jangan masuk ke Jasa Marga, jangan masuk ke energi karena korelasinya tinggi. Bolehlah masuk ke Adaro Mineral ya, karena memang korelasinya di bawah 5, bolehlah. Kalaupun mau maksa masuk ke Jasa Marga, biasanya masuk 10 juta misalnya, masuknya hanya 3 juta atau 5 juta maksimum. Jadi kita kecilin jumlah lotnya supaya risk exposure terhadap seluruh portofolio kita menjadi kecil. Baik, saya tadi akan menyampaikan kita akan bahas Dharma. Saya belum punya. Sekilas tadi alert terakhir saya lihat, oh ini bisa nih. Dia ada di break upper downtrend, dia membentuk new high, chartnya bagus, dan alertnya sudah bukan sekali. Jadi ideal sekali untuk ini. Sayang saya masuknya nggak ke DRMA ya. Oke, baik. Kita cek pertama alertnya. Alert DRMA. Jadi setelah Bapak Ibu, kalau tidak sempat mengikuti workshop, jadi Bapak Ibu bisa belajar juga itu. Karena workshop itu udah murah. Tapi kan kadang-kadang orang dari luar Jawa, luar Jakarta, itu ongkosnya jauh lebih mahal sama akomodasinya, sama transportasinya jauh lebih mahal. Jadi nanti akan saya sharing lah. Sekarang Bapak Ibu ada Dharma. Dharma ini fresh ya. Dharma ini fresh ternyata. Terakhir dia Mei. Oke, fresh. Jadi oke lah ya. Jadi sebelumnya mungkin dia sudah bergerak berapa bulan. Jadi akumulasi itu berapa bulan itu nanti kita bahasnya di kelas advance namanya volume price analysis. Oke, kita cek pertama dengan Speedo DRMA. Ya ini rutin-rutinitas aja kita cek Bapak Ibu. Dharma ini oke, sudah extreme grade. Ingat, kalau sudah extreme grade itu saatnya untuk sell on strength. Atau mungkin dia akan turun karena sudah terlalu grade, supply masuk. Itu teorinya seperti itu. Kita lihat weekly-nya, mungkin dia main time frame besar. Speedo DRMA. Nah, kita lihat weekly-nya bagaimana.
Masih grid. Berarti untuk weekly-nya dia masih kuat, tapi belum grid. Kita lihat star DRMA. Oke. Kalau dia daily star rotation, dia sebenarnya sudah bergerak menguat, terus relatif terhadap kompositnya stabil ini barang. Oke, hari ini dia terjadi akselerasi dan berada di zona grid. Oke, dia kalau star rotation relatif terhadap komposit, dia berada di zona grid. Kalau terhadap speedometer terhadap dia sendiri, siklusnya dia sudah ekstrim. Oke ya, bedain gitu, satu relatif terhadap komposit. Oke, kita lihat weekly-nya. Jadi Bapak Ibu supaya paham memang harus sambil diketik. Jadi, ini yang menarik Bapak Ibu. Mengapa saya Oke, berarti dia nanti kita akan masuknya di daily, tapi kontrolnya di weekly. Jadi kita lihat strukturnya nanti di weekly. Entry-nya di daily tetap Bapak Ibu karena entry di weekly itu enggak style kita lah retail, itu fund manager besar dia mainnya di struktur. Mainnya kita di daily. Oke. Sudah ya, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti nih dengan sektor 2, star S2. Oke. Nanti yang lain-lainnya kita akan cepat aja supaya saya cepat juga membuat tutorial trading plan-nya. Oke, ini pusat rotasinya adalah cyclical. Oke, dharmanya konsisten dia, grid. Ini menarik nih saham ini ya. Oke, sekarang kita mulai dengan VPA monthly DRMA. Dharma ini oke. Iya, dia siklusnya sudah ya ternyata ya. Siklusnya saya nggak tahu nih IPO-nya kapan. Kayaknya IPO-nya udah lama ya. Tahulah datanya baru segini, nanti Bapak Ibu kita akan cek lagi. Ini high low high low. Nah, dia turun ke bawah. Kalau main di monthly, kita punya target nanti setinggi-tingginya kita sell on strength-nya profit taking di 1815. Ya kena low, high, low, higher, high. Jadi sisanya di sini kalau memang mau main nge-swing jangka panjang, berharap ini perusahaannya tumbuh, ya kalau datanya benar, berdasarkan data yang ada ya Bapak Ibu, saya nggak tahu all time high yang lainnya. Dari dia nanti kita bisa jual, beli di sini, stop loss weekly-nya, monthly-nya di sini. Ini risiko rasionya menarik. Oke. Lalu kita lihat weekly-nya, VPA weekly DRMA. Nah, oke, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah fase akumulasi untuk weekly ya. The best time for buying, second chance to buy. Ini siklus 1 ya, dia berakumulasi lagi dalam berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. The best time for buying, second chance to buy. Ini baru dia fasenya berjalan. Lalu ini adalah fase, ini adalah buying climax. Oh, ini bisa untuk workshop volume price analysis nanti. Oke, ini adalah distribusi. The best time for selling, nggak ada second chance to sell ya. Oh, ada ini ya, dia ngetes sedikit di sini baru turun. Di sini dia coba naik ke atas. Kita kalau di weekly-nya dia baru naik 3 minggu ya Bapak Ibu. Volumenya tidak terlihat signifikan. Oke, kita lihat ke daily. VPA DRMA. Nah, kita lanjutkan ke daily Bapak Ibu. Di sini adalah marking down. Ini adalah uptrust Bapak Ibu. Di sini kita lihat the best time for buying, second chance to buy mungkin ya. Dia turun, yang pasti fase ini adalah marking down. Kalau di Wyckoff. Nanti saya akan jelasin lebih detail di tutorial trading plan-nya, down. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ikut workshop bisa belajar ini juga ya. Ini adalah selling climax. Ya, selling climax. Ini adalah auto reaction, ini adalah secondary test. Dia tes, kita punya stop loss di 805. Dapatnya dari mana ya? Sekali lagi, jangan pernah trading tanpa stop loss. Percayalah sama saya. Saya 18 tahun, berapa kali nggak pakai stop loss, amsyong semuanya. Ya. SL 805 dapatnya dari mana? 815 kurang 2 tik 805 ya. Sama dengan kurang 2 tik. Sama dengan 805. Oke, 805 adalah stop loss untuk konservatif ya. Konservatif. Karena di sini ada swing low untuk agresif ya. Karena dia sudah break, kita cari swing low-nya. Ya, agresifnya di situ.
Tapi mungkin kita samakan aja nanti. Baik. Sekarang kita akan masuk ke evol, meyakinkan stop loss DRMA. Kita mencari power box. Kalau di sini sayang tutorialnya hilang ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada besar-besar ya, karena volume price analysis itu volume itu tidak bohong. Bapak Ibu bisa baca ini ya. Kita lihat di sini, dia naik, ini di break. Sepanjang yang di break sampai ini, kita boleh katakan ini adalah power box. Dan dia sekaligus membreak yang di sini ya, di atasnya. Dia break sekalian, close di atasnya. Nah, kalau dia break antara ini atau ini, kita cari swing low. Untuk yang konservatif berarti di sini. Yang tadi saya sampaikan. Untuk yang agresif mau di sini juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya, ya ambillah di bawah ini ya. Biar gampang. Untuk daily, target bisa di sini. Ini bisa menjadi profit taking. Oke, nanti kita akan belajar bikin risk reward ratio ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita lihat VBP weekly DRMA. Mudah-mudahan masih dikasih rezeki. Biasanya kalau pakai trading plan kita akan dapat. Untuk weekly kita harus pasang stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss. Kenapa? Ini plan kita ya, namanya trading plan, plan your trade, trade your plan. Kalau plan kita gagal, dia akan mengejar demand zone. Saya sering sekali buat trading plan dan trading plannya gagal ya. Jadi banyak lah. Bisa kalau dalam 10 saya bikin 6 bisa gagal, kena stop loss, risk kecil. Tapi yang 4 profitnya bisa beggar gitu ya. Bisa kayak Adaro beli 900, jual di 3000 atau 3500 gitu. Demand zone ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kenapa kita harus pasang stop loss? Karena strukturnya kalau dia turun dia mengejar demand ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, nanti saya ajarkan detail di workshop kenapa harus pasang stop loss. Kita lihat VBP DRMA. Nah, oke. Oh, ini kita cukup oke lah ya, Bapak Ibu. Kita di sini ada demand zone. Di sini demand ya, Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya masih demand karena dia break ya. Oke, jadi sebenarnya speedometernya sudah ekstrim. Lalu kita nanti akan jaga atas. Kalau dia besok langsung terbang lagi, kita jaga di sini. Kalau besok dia turun ke bawah, kita jaga atas. Kita beli dari yang di break dari sini. Ini ada demand zone. Ini ada demand zone, maka kita pasang di sini. Ini juga ada. Kita buy gitu ya, Bapak Ibu. Kita bagi 5 nanti ya. Bagi 6 juga nggak apa-apa. Oke. Jadi jelas kita mau ngejar demand zone kalau dia apa? Karena dia sudah ekstrim. Ini kan low, ya. Ini low. Taruhlah ini low. Ini kan menjadi high. Oke. Maka yang kita tunggu adalah dia mau untuk high terhadap low, baru dia higher high. Kalau dia mau langsung, biasanya kan sideways itu bisa 3, 4, 1 sampai 6 bulan. Ini kan kalau kita hitung dari sini sebulan, 2 bulan ya, 2 bulan cukup lah. Jadi semakin panjang biasanya semakin tinggi itu. Saya pernah sideways 1 tahun, ya dia sideways 1 tahun, saya beli dengan teknik tertentu, begitu best time for buying kita lihat udah jauh, terbangnya yang tinggi. Karena untuk mengakumulasi ini butuh waktu panjang juga. Oke, tutorial trading plan kita bisa tarik yang paling tinggi nanti untuk tutorialnya. Oke. Sekarang kita akan lihat wave DRMA. Oke, kita lihat Elliott wave-nya atau wave-nya Bapak Ibu. High, low, ini valid. Dia naik, dia turun masih valid. Dia naik ke atas, dia turun, tidak membentuk new low. Ya, volumenya sekarang sudah terjadi perubahan wave ya. Di sini sudah terjadi perubahan wave. High, low, high sudah terjadi. Nah, besok kita harapkan wave ini turun lagi seperti ini, tapi volumenya jangan besar-besar untuk melanjutkan ke atas. Jadi pas dia turun, inilah kita posisi buy on weakness. Jadi kalau dia naik ke atas pun kita jaga atas, jaga bawah. Hajar kanan tipis aja ya Bapak Ibu hari ini. Lalu kita lihat foreign-nya. PIF DOM dulu. Ada nggak DOM-nya? DOM dulu.
DOM DRMA asingnya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kita cek lah. Asingnya 12% Bapak Ibu untuk Dharma. Ini adalah perbandingan antara lokal dan asing. Untuk satu hari ini dia 12%, dalam 5 hari dia 17%, dalam 20 hari dia 11,7%. Oke ya, boleh kita lihat dan seterusnya sampai 2 hari dia cuma 17%. Jadi dia tidak terlalu signifikan. Mari kita cek dengan foreign flow-nya. Untuk foreign flow, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Dharma Polymetal. Bapak Ibu bisa lihat kalau asingnya keluar. Mungkin ada korelasi ya Bapak Ibu. Kalau asingnya ini sell besar, sahamnya turun besar juga. Lalu asing yang nge-sell, sahamnya turun. Mungkin ada korelasi. Nah, sekarang kita lihat asingnya mulai masuk spiky gini ya. Oke, kita masuk. Hari ini dia masuk 1,1 miliar asing masuk ke Dharma. Lalu 4,69 juga asingnya masuk. Lalu 2,65 masuk. Dalam 20 hari udah 2,65 asingnya masuk. Ini dalam 60 hari ke belakang. 60 hari itu kan berarti setelah 3 bulan. 1, 2, 3. Mulai dari April ke belakang ini diakumulasikan asingnya sekarang net sell 2,7 ya. Lalu dalam 1 hari itu 24 miliar. Oke, gitu ya. Asingnya kecil aja, tapi ada korelasinya. Sekarang mari kita lihat tren DRMA. Belum ya. Nah, di sini ada namanya pivot, Bapak Ibu. Kita berguna nanti untuk trading plan. Jadi dia naik ke atas ya, naik ke atas bisa ke bawah. Jadi kemungkinan itu sahamnya akan bergerak ke atas atau ke bawah karena ini adalah fase marking down, ini adalah akumulasi mungkin. Kalau dia break ke atas maka dia akumulasi. Besok kalau dia turun ke 955, ini 957 kita jadi 955, kita buy, 925 kita buy, di sini kita buy, di sini kita buy ya. Di sini bila perlu kita buy juga. Jadi 1 2 3 4, 5, 6. 6 kita bagi 6 nanti ya. Oke, nanti tonton sajalah tutorialnya. Atau nanti kalau yang ikut workshop nanti kita akan leluasa di kelas. Kalau dalam tutorial kan paling 30 menit saya cuma bisa sharing. Kalau di kelas 1 hari itu bisa di belakang-belakang itu bisa saya sharing. Berikutnya kita akan lihat tren DRMA. Oke. Dharma Q1 dia minus 13 EPS grow-nya sudah ada keluar dan dia under ya. Fair value-nya ada di 1281. Ya sedikit lagi lah Bapak Ibu, ada 23% kalau dari belajar percaya dengan fair value-nya. Oke, jadi stop loss-nya kelihatan ini ada bottoming-nya ya. Low high high low higher high. Pattern-nya sudah terbentuk ini. Low high higher low higher high. MACD golden cross. Kita lihat PWS DRMA. Kita lihat. Saya harus cepat karena waktunya sempit. Ini karena bikin hari ini besok langsung dieksekusi ya gitu. Itu yang bisa saya lakukan. Oke, Dharma buy. Ada 3 buy Bapak Ibu. Lihat volumenya sangat tinggi. Ya, oke, ini checklist bagus, spreadnya sangat lebar, checklist bagus, closing-nya sangat tinggi. Dan dia sudah akumulasi dan akumulasinya strong. Jadi sangat bagus. Yang penting juga dia sudah ada ini. Nah, ini yang kita cari ini sudah ada flower-nya atau rudang-rudang kalau bahasa Karo ya. Oke, Bapak Ibu, di sini juga power price juga buying price-nya juga bagus. Hingga kita lihat di sini power buy-nya sudah 0,6. Dia sudah positif, udah saatnya kita buy dan pertama kali dia menghijau. Oke, itu dia Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Nanti saya butuh waktu untuk membuat tutorialnya. Nanti juga sekaligus saya buat bagaimana eksekusinya, membuat trading plan. Oke, kita lanjutkan dengan saham yang lain dulu supaya ya mungkin tidak berminat Dharma tapi sudah tergantung masuk ke saham yang lain seperti ADI, kita juga kasih pembahasan. Kita lihat alert ADI. ADI ini saya curigai memang kekaryaan ini mulai bergerak. Karena ADI itu tanggal 28 ya dia fresh alert pertama dan ini sudah alert kedua. Harusnya sudah masuk di antaranya ya kalau mau early entry. Berikutnya kita akan lihat dengan Speedo ADI. Speedometer ADI sudah berada di mana dia untuk pergerakan fear and greed-nya. Oke, ADI sekarang sudah berada di zona greed. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star ADI.
Star Adi. Bagaimana ya? Iya, dia sudah langsung masuk perbatasan. Mungkin sudah masuk ke grid ya, karena tadi di Hope dia kayaknya nggak ke-detect. Ini melesat dalam 2 hari, ke alertnya kemarin di sini dia melesat 1, 2, masuk sekarang ke zona grid. Silahkan cek weekly-nya Bapak Ibu, dan silahkan AD-nya dibahas selengkap yang tadi kita membahas ADMR ya. Kita lihat dengan VPA AD. Nah, ini saya tidak bikin daily-nya, karena saya harus persiapkan untuk tutorial trading plan. Wih, sama ya. Sama, seperti Dharma. Bottoming, selling climax, auto reaction, secondary test. Boom, tapi dia belum break. Lihat, volumenya ada peningkatan, cuman walaupun masih churn. Jadi dia, kalaupun turun, ya kesempatan kita untuk buying bonus. Cuman kalau yang agresif di sini, konservatif di bawah ya. Ini ada swing low-nya sudah terbentuk. Oke, kita lihat foreign flow. PIF ADI, bagaimana foreign flow untuk ADI? Apakah asingnya ada? Asingnya, oh net sell. Asing hari ini di Adikarya, ini adalah chart foreign flow untuk Adikarya. Asingnya keluar ya, 0,1 saat asing naik. Ya kemarin 2 hari betul-betul masuk. Jadi kalau kita lihat dalam 5 hari dia cuma ada juga 1,45 miliar, dalam 20 hari 3,7, dalam 60 hari net sell akumulasinya 18,8 miliar, sehari 71 miliar. Lalu kita lihat saham berikutnya, ya Bapak Ibu silakan kalau Adi belum Adi PTPP, alert ADMR. Berikutnya ADMR bulan 5, bulan 12. Oke, dia mungkin ada pergerakan konsisten ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dengan Speedo ADMR. Ada raw mineral. Oh salah. Speedo ADMR. E-nya 2 saja. Untuk daily ADMR, daily speedometer dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat Star ADMR. Kita lihat untuk rotasi bintang dengan pusat rotasi daily. ADMR dia ada penguatan hari ini Bapak Ibu relatif terhadap composite, karena composite juga melemah, jadi gampang saja dia berbalik. Termasuk store energi ya. Jadi Bapak Ibu cek silakan weekly-nya. Sekarang kita lihat VPA ADMR. Bagaimana chart price dan volumenya? Dia nggak kemana-mana ya Bapak Ibu. Aduh, ini saya nggak suka ini karena tentu di sini marking up. Ini up trust bar. Ya, ini sempat kalau lihat pattern low high high low high high, tapi ini kan kalau dia turun ke bawah, dia tepatlah naik, dia turun ke bawah ya menjadi di sini saja. Kalau dia close 1290 itu berbahaya ADMR. Volume price-nya ada peningkatan, tapi dia churn ya, churn. Churn itu artinya dia naik, tapi ada yang nahan supaya bisa jualan di tinggi. Volumenya memang tinggi, spreadnya wide, tapi secara struktur kita harus lihat weekly-nya. VPA weekly ADMR, nggak apa-apa lah saya tambah, nanti saya bingung pula ngambil kesimpulan ADMR seperti apa. Dia tidak terlihat di oh, belum bisa kemana-mana Bapak Ibu. Kalau mau ADMR ini dia harus break dulu 16.600 ke atas atau dia close ke bawah 1260. Kalau ini belum, karena lihat volumenya juga belum, di daily juga baru ada peningkatan ya. Hari ini dia baru break signifikan. Itulah ADMR. Kalau yang punya tunggulah. Trennya belum terbentuk. Kita lihat foreign flow-nya, PIF ADMR. Tapi asingnya akumulasi terus. Ini adalah foreign flow untuk ADMR Bapak Ibu. Kalaupun kita mengatakan ADMR nggak kemana-mana, tapi ada yang terus tenang mengakumulasi ya dari ADMR ini. Kalau kita lihat hari ini dia masuk 34 miliar, dalam 5 hari dia akumulasi 57 miliar, dalam 20 hari akumulasi 68,3 miliar, dalam 60 hari dia 121 miliar, dalam 1 hari 244. Artinya apa? Makin lama makin meningkat akumulasinya, itu maksud saya. Jadi hari ini juga sama kemarin dia besar sekali. Ya faktanya ada yang akumulasi, gitu, akumulasi asingnya. Cuman kalau kita lihat memang tidak berkorelasi, asingnya terus aja akumulasi, sahamnya mungkin bergerak, mungkin lokalnya juga. Silakan cek DOM-nya ya. Dominasi rasio ADMR. Oke, sekarang kita lihat jasa marga. Alert JSMR.
Jasa Marga, Jasa Marga Bapak Ibu, fresh dia bulan 7. Oke, kita lihat dengan Speedo JSMR. Saya tidak pegang Jasa Marga jadi kurang paham juga ini bagaimana pergerakannya. Grid speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star JSMR, pergerakan relatif saham Jasa Marga terhadap pergerakan komposit. Oh, zigzag-zigzag dia. Galau ini Bapak Ibu, harus lihat di weekly ya. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Kita langsung saja ke VPA JSMR. Jadi harus lihat weekly-nya karena daily-nya dia ke sana. Oh, pantesan seperti ini bentuknya. Oke lah. Oke. Jadi tadi kalau nggak salah pas alert dia sempat close di atas 5.200 lalu supply-nya masuk, tetapi masuknya itu dia tidak mengubah menjadi churn ya, tetap kalimat fall out artinya demand-nya kuat. Kalau seandainya tadi dia close di atas ini, maka pattern-nya terbentuk nih low high low higher high. Kalau nggak ya belum bisa ngomong lah Bapak Ibu. Kita tunggulah dia close di atas 5.200 ini atau membentuk new high lagi. Oh. Ya begini ya, disisir begini ya, agak nggak enak ngelihat chartnya ya, Bapak Ibu. Tapi volumenya signifikan ya. Kita lihat volume flow, PIF, JSMR. Tadi kalau kedengaran baca tadi beritanya itu dia jualan aset. Asingnya keluar terus selama ini, baru kalau kita lihat volume flow Jasa Marga, asingnya keluar terus Bapak Ibu. Kalau baru hari ini dia baru mulai bottoming, dia asingnya baru tertarik untuk masuk di pasar reguler ya. Asetnya dia jual. Dan masuknya juga sedikit, masih baru mentok aja di bawah ini. Jadi kalau lihat asingnya jualan terus, di sini mulai sahamnya tidak keluar ya. Oke, jadi lihat di sini ada terjadi deviasi, tidak selaras lagi antara pergerakan saham dengan asing. Itu Bapak Ibu, saya kurang berminat karena kayaknya sudah naik tinggi nih Jasa Marga. Ya, VPA Weekly JSMR. Oh iya. Kemarin kalau lihat bottoming, the wyckoff-nya harusnya kita belinya di daerah-daerah sini. Jadi kalau punya Jasa Marga, ini adalah marking up ke sini. Ya kalau dia membentuk ke atas tidak berhasil close di atas 570, ya mungkin harus keluar kalau dia tidak berhasil close dan bergerak di atas 70. Takutnya double bottom juga. Ke sana dia double top ya. Volumenya bagus. Faktanya mana tadi? Volumenya bagus. Terlepas apakah ini meningkat karena ada tekanan jual, tapi volumenya bagus. Ya, gini ya Bapak Ibu ya, saya kasih spill sedikit. Jadi ini sideways kan Bapak Ibu ya. Mulai dari sini lah sideways. Tapi kalau mulai dari sini kelihatannya akumulasi gitu loh. Oke, sekarang kita lihat dengan yang terakhir mungkin ya, energi. Alert ENRG. Energi ini kayaknya dia berjalan sama dengan Elsa tapi tidak sama dengan Metsi. Kalau dia rotasi bintangnya. Kalau kita lihat energi ini fresh Bapak Ibu, dia alertnya baru ya, sebelumnya bulan April, sekarang bulan Juli awal dia sudah ada lagi. Kita lihat dengan Speedo ENRG sempat dia naik. Jadi perbatasan 200 perak itu memang signifikan. Extreme Grid sudah hati-hati, ini mungkin besok bisa turun. Koreksi sedikit mungkin lah, kalau panik nggak enak juga kalau yang turun. Ya koreksi. Tapi itu bisa jadi kesempatan untuk buy, tergantung patternnya ya. Kita lihat dengan Star ENRG. Oh, dia sudah naik ya Bapak Ibu, sudah naik slow, sebentar lagi dia masuk ke sana ya. Kalau nggak salah ada ledakan volume juga ini. VPA ENRG. Bagaimana dengan volume price? Oh iya, sudah naik dia. Jadi dia ngejar stop loss hunter di sini Bapak Ibu. Spring jegrek ya. Tetapi kok nggak signifikan ya. Oh, dia sudah cicil dulu di stop loss, the BAM. Nah, energi dia sudah naik tinggi nih Bapak Ibu. Dari sini dia harus turun dulu, retracement, baru dia naik lagi supaya apa? Terbentuk pattern. Ini faktanya adalah low-nya 159, ini adalah high. Yang kita tunggu adalah koreksi ke bawah karena dia sudah ekstrim juga menjadi high low, lalu dia membentuk higher high. Target jual mungkin pakai weekly, tapi mau fast trade mungkin di sini. Kalau dapat diskon bawah ya bisa jual di 240 atau di sinilah ya. Tergantung weekly-nya nanti. Volumenya bagus, ini juga bagus Bapak Ibu. Lalu ya ini volumenya very high, dia rata-rata dan upper side. Oke.
PIF, NRG. Ada nggak support dari foreign flow-nya? Oh, foreign flow-nya tidak terus signifikannya. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi mega persada. Bapak Ibu bisa lihat nih. Dia apakah ada korelasi? Ya, di sini saat di sini ada ya, asingnya keluar, sahamnya turun terus. Nah, di sini tidak ada korelasi. Sahamnya naik, asingnya belum bergerak untuk ikutan. Nah, hari ini terakhir ini baru masuk lah asingnya. Masuk asingnya mungkin diguyur, ya asingnya nyangkut di atas kalau yang baru masuk. Karena kalau lihat di sini asingnya tidak signifikan untuk masuk, tapi banyaknya keluar. Dalam hari ini dia masuk 2,29, dalam 5 hari akumulasinya 2,09. Jadi nggak jauh beda, malah turun berarti beberapa hari sebelumnya asingnya distribusi, di up oleh hari ini ya, dimakan hari ini net sell-nya. Sebelum sampai dalam 20 hari asingnya terus net sell nih, makin besar. Artinya sebelum-sebelumnya sampai 100 hari asingnya net sell-nya 58 miliaran ya. Oke, itu dia Bapak Ibu after market close hari ini. Saya bisa di bawah 50 menit karena habis ini saya upload. Bapak Ibu jangan lupa nonton after market close tutorial trading plan. Mungkin sudah selesai saat Bapak Ibu selesai nonton after market close, doakan saja. Kalau belum keluar tunggu sajalah enggak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.